Perkenalkan, nama saya William, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem informasi agribisnis, terutama pada tanaman bunga yang sekarang lagi maraknya pada saat COVID-19 ini. Apa itu sistem informasi agribisnis? Sebelum kita tahu mengenai sistem informasi agribisnis, kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan antara teknologi informasi dan juga aktivitas seseorang dengan menggunakan teknologi tersebut untuk mengkoordinasi ataupun memanage waktunya ataupun memanage kegiatannya. Nah, sistem informasi agribisnis merupakan salah satu sektor penting dalam pertanian, terkhususnya petani dan juga pekebun. Nah, mengapa demikian? Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar notabene pekerjaannya adalah petani. Dengan demikian, sistem informasi agribisnis ini sangat penting bagi mereka untuk mengetahui informasi yang ada di sekitar lingkungan mereka ataupun lingkungan baru mereka. Seperti contohnya mengetahui informasi cuaca, harga, dan juga lain-lain. Nah, salah satu objek yang saya lakukan ataupun saya wawancarai adalah objek bunga, toko bunga. Nah, mengapa toko bunga ataupun bunga? Dikarenakan bunga pada zaman COVID-19 ini sangat laku di pasaran. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan ataupun sebagian besar orang memilih melakukan pekerjaan di rumah, seperti mengisi waktunya dengan hobi. Nah, salah satu hobi yang paling marak adalah hobi menanam bunga ataupun mengoleksi bunga. Nah, salah satu bunga yang sekarang viral ataupun banyak sekali dijual di toko bunga ataupun dibeli oleh konsumen merupakan bunga-bunga yang termasuk golongan aglonema ataupun keladi. Nah, bunga-bunga ini cantik dan juga memiliki estetika yang lumayan juga bagi ibu-ibu ataupun ibu-ibu rumah tangga. Bunga ini merupakan salah satu bunga yang sering diincar karena bentuknya yang cantik dan juga enak dipasang di ruang tamu ataupun di berbagai macam tepi ruangan. Nah, yang saya lihat merupakan pada COVID-19 ini adalah media sosial online dan juga beli secara offline. Nah, dua kegiatan ini berbeda dikarenakan yang satunya online, satunya offline. Nah, yang online ini kita menggunakan media sosial seperti Facebook ataupun menggunakan media sosial seperti Instagram dan lain-lain untuk memperoleh informasi ataupun melakukan transaksi dengan penjual. Nah, salah satu contohnya adalah di Facebook. Nah, banyak sekali di Facebook orang-orang menjual bunga-bunga, koleksi bunganya, kemudian kita sebagai konsumen chatting ataupun melakukan perpinjangan transaksi dengan mereka dan akhirnya setuju. Dan mereka akhirnya mengantarkannya ke rumah sendiri. Ada juga yang menggunakan sistem offline. Nah, sistem offline ini kita sebagai konsumen mencari bunga di toko-toko bunga terdekat ataupun yang ada untuk mencari bunga yang kita sukai dan langsung transaksi di kasir ataupun secara tatap muka dengan penjual. Nah, dua kegiatan ini banyak sekali saya temui di Pekanbaru. Nah, terkhususnya lebih banyak adalah yang datang langsung dibanding dengan menggunakan media online. Tapi tidak juga sedikit yang menggunakan media informasi online untuk membeli barang ataupun membeli bunga tersebut. Nah, saya melakukan wawancara kepada salah satu toko bunga di sekitar perumahan saya. Nah, mari kita lihat dan saksikan bagaimana saya melakukan wawancara ataupun melakukan wawancara ini kepada pemilik toko bunga tersebut. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Di sini saya William akan mewawancarai seseorang yang sedang bertanggung jawab di toko bunga ini. Nah, mari kita saksikan bagaimana wawancara dengan, bisa boleh tahu Pak siapa? Heri. Pak Heri. Ya, di sini dengan Pak Heri.
Nah, di sini Pak, saya mau nanya Pak mengenai berapa lama bisnis ini udah berjalan Pak, kalau boleh tahu. Udah lama, Wak. Udah dari 2002. Sudah dari 2002 ya. Oh, baiklah. Nah, selama ini kan sekarang kan masih masa-masa pandemi ya, masih COVID-19. Nah, bagaimanakah pengaruh penjualan terjadi pada masa ini? Apakah penjualannya makin baik atau makin buruk? Semenjak pandemi ini makin baik. Banyak. Kalau apa biasa-biasa aja. Oh. Semenjak pandemi aja. Semenjak pandemi aja ya. Oh. Nah, ini kenapa sih, maksudnya pelanggan di sini tuh nyari incarnya bunga apa sih kalau bisa tahu? Kalau sekarang bunga-bunga keladi, aglonema, gitu-gitu, pilo. Oh, dibandingkan bunga-bunga kertas ya, lebih banyak orang aglonema sekarang ya. Nah, menurut abang sendiri nih, ada nggak penjualan lain selain jual di sini? Apakah ada jual di kayak di Facebook gitu atau enggak? Setahu aku belum ada. Oh, belum ada ya, belum ada. Oh, berarti tidak ada menggunakan Instagram, nggak ada ya? Nah, apakah ada cara lain selain dari sini untuk menarik pelanggan? Enggak ada. Oh, jadi emang hanya di luar kayak gini aja ya? Nah, apakah orang misalnya memesan sesuatu, ada nomor telepon biasanya? Nah, apakah diantar atau orang itu datang ke Mbak sendiri ke sini? Tergantung banyaknya beliannya. Kalau banyak dibelinya diantar. Oh, banyak dibelinya diantar ya. Nah, apakah ada perbedaan keuntungan? Misalnya pada saat masa sekarang dengan masa waktu normal-normal dulu? Ada lah, Bang. Kalau masa pandemi ini banyak lah. Banyak ya. Lebih banyak keuntungannya ya. Oke, ini sekian dari wawancara saya dengan Bang Heri ya, mengenai mengenai penjualan pada saat pandemi untuk toko bunga. Ya, terima kasih ya Pak Heri. Ya. Juga ke penghujung video kali ini. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari hasil wawancara terhadap pemilik toko tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya kenaikan pelanggan sebelum dan sesudah COVID-19 ini. Nah, ketika sebelum ada COVID-19 biasanya rata-rata pelanggan yang datang bisa hanya 5-10 orang per hari. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, orang yang suka melakukan menanam ataupun melakukan hobinya akhirnya berlipat ganda, dan kenaikan juga terhadap penghasilan juga. Nah, tapi sayang sekali toko tersebut tidak menggunakan media informasi dalam melakukan transaksinya, tapi mereka tetap ingin membuatnya juga, tetapi mereka saat ini belum bisa. Tapi di Pekanbaru kurang lebih banyak sekali toko-toko bunga yang menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana memperoleh informasi ataupun melakukan transaksi terhadap pelanggan, dengan cara mereka tinggal melakukan chatting terhadap konsumen, dan konsumen juga chatting kembali dengan para penjual, dan akhirnya terjadi transaksi jual beli, dan akhirnya terjadi juga penggunaan media sosial yang kita ketahui. Nah, sekian dari video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan terhadap video kali ini. Saya William undur diri, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Terima kasih, selamat tinggal.